Selamat pagi, shalom umat Tuhan dimanapun Anda berada. Kalau kita bisa ada sampai hari ini, percayalah itu karena anugerah Tuhan. Mari sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, mari kita siapkan hati kita. Kita menyenangkan hati Tuhan, kita menyembah Tuhan. Sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar, yang selalu nyata dalam hidup kami. Engkau telah memberikan kehidupan bagi kami. Engkau telah menyelamatkan kami dengan darah-Mu, dengan nyawa-Mu, karena Engkau mengasihi kami. Pagi hari ini Tuhan, kami datang membawa setiap pujian kami, membawa syukur kami kepadamu. Sebab kami tahu Tuhan, Engkau terlalu baik, Engkau terlalu sayang kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan program pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Mari siapkan tanah hati kita, supaya tanah hati kita menjadi tanah yang subur di hadapan Tuhan. Haleluya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Oh, bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh
kuasa roh-Mu Tuhan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, di hidupku, mengalir, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, pulihkanku, mengalirlah, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, di hidupku, mengalirlah, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, di hidupku. Mari ambil waktu sembah Dia. Haleluya. Kami rindu akan Engkau Roh Kudus, mengalirlah dalam hidup kami. Ya Roh Kudus, kami rindu, kami haus akan Engkau ya Roh Kudus, mengalir, mengalir dalam kami. Kuasa-Mu Tuhan memulihkan kami. Roh Kudus, Kau penolong yang setia. Roh Kudus, Roh yang manis, kami sembah. Haleluya Tuhan, kami mengasihi-Mu, kami cinta Kau Tuhan. Oh Bapakku yang baik, oh Bapakku yang setia, yang selalu ada dalam hidup ini. Kau tak pernah tinggalkan, Kau tak pernah biarkan, setiap anak-Mu Tuhan. Oh kasih-Mu besar, kasih-Mu ajaib, Yesus. Terima kasih. Mari semuanya rindukan Tuhan pada pagi hari ini. Roh Kudus yang manis, kami perlu tuntunan-Mu, kami perlu penyertaan-Mu Tuhan. Engkau penolong yang setia, Engkau selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar Tuhan pagi hari ini Engkau melawat kami Tuhan, Engkau menyatakan kasih-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Haleluya. Oh
Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Salam damai sejahtera buat kita semua. Kalau kita sudah memuji menyembah Tuhan, saat ini kita akan dengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau Bapa sangat baik bagi kami. Hari-hari hidup yang Engkau percayakan bagi kami sungguh menikmati kehadiran Tuhan. Kami mau katakan, tidak ada Allah, tidak ada Tuhan yang seperti Engkau. Begitu mengasihi dan mencintai kami. Dan saat ini Bapa, sebelum kami memulai semua aktivitas kami juga mau dengar firman yang datang memerdekakan kami. Berbicara bagi kami biar firman dapat tempat terbaik di hati kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, pada saat ini saya kasih tema khotbah saya, orang percaya yang dewasa. Saya ambil dari Efesus 4 ayat 13 hingga ayat 16. Demikian firman Tuhan. Dikatakan begini, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai
dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Nah, saya kasih tema orang percaya yang dewasa sebab kita barusan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus dan kita sadar penuh bahwa Roh Kudus ada di dalam kita. Oleh sebab itu pastikan kita bukan cuma sekedar jadi orang Kristen yang kanak-kanak, tetapi kita harus bertumbuh. Roh Kudus akan tolong kita untuk bertumbuh menjadi orang percaya yang dewasa. Sebab saya percaya kalau secara jasmani kita punya pertumbuhan yang baik, mestinya secara rohani pun kita miliki pertumbuhan rohani yang baik sampai kita menjadi orang percaya yang dewasa. Nah, mari kita akan sama-sama belajar ciri-ciri orang percaya yang dewasa. Yang pertama, orang percaya yang dewasa, kita sudah baca tadi, dikatakan tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran palsu. Jadi hari-hari ini kita tahu bahwa ada begitu banyak pengajaran, tetapi ada begitu juga banyak pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman. Itu yang dikatakan pengajaran palsu. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan firman Allah. Nah, bagaimana supaya kita tidak diombang-ambingkan dan kita tidak disesatkan oleh pengajaran yang palsu? Tentunya kita harus menjadi orang percaya yang kuat. Siapapun kita harus menjadi orang percaya yang kuat. Nah, supaya kita menjadi orang percaya yang kuat, Efesus bilang begini, 6 ayat 10 sampai 11. Saya baca dari firman Allah yang hidup bilang begini, akhirnya ingin saya peringatkan bahwa kekuatan saudara hendaknya datang dari kuasa Tuhan di dalam diri saudara. Jadi kekuatan kita bukan dari ilmu pengetahuan kita, kemampuan kita, kehebatan kita. Alkitab bilang biar kekuatan kita itu datangnya dari kuasa Tuhan. Kenapa? Karena kekuatan kita terbatas, tetapi kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Oleh sebab itu biar kekuatan kita itu dari kuasa Tuhan. Kalau kekuatan kita dari kuasa Tuhan, goncangan seperti apapun, maka kita tidak akan mudah diombang-ambingkan. Sebab bukan kemampuan kita, tetapi kemampuan Allah yang ada di dalam kita melalui Roh Kudus. Lalu dikatakan begini, pakailah segala perlengkapan senjata Allah sehingga saudara tangguh menghadapi segala tipu muslihat iblis, ya. Pakai dikatakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kita tangguh. Jadi kita harus mengerti di luar daripada Allah tidak akan pernah membuat kita menjadi orang percaya yang kuat. Tapi ketika kita mengenakan senjata Allah dikatakan kita akan menjadi orang percaya yang tangguh. Kita punya akar yang kuat, dasar yang kuat, yaitu firman Allah. Oleh sebab itu pastikan engkau dan saya, keadaan dunia seperti apapun, kita tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh semua yang bukan dari Tuhan. Yang kedua, bagaimana supaya di hari-hari ini kita tetap menjadi orang percaya yang dewasa? Dikatakan kamu teguh berpegang kepada kebenaran, ya. Teguh berpegang kepada kebenaran. Kebenaran itu bicara tentang firman. Nah, saya temukan satu ayat, ya ini merupakan doa dari Raja Daud dalam Mazmur 86 ayat 11 sampai 12. Saya bacakan dari versi mudah dibaca, bilang begini. Tuhan, ajarkanlah jalanmu kepadaku dan aku akan hidup dan patuh pada kebenaranmu. Ini luar biasa sekali. Jadi Raja Daud berdoa dikatakan ini, ajarkanlah jalanmu kepadaku dan aku mau hidup patuh dan taat kepada kebenaranmu. Bagaimana dengan kita? Kadangkala kita minta Tuhan ajarkan kebenaran, tapi dari pihak kita ketika kebenaran sudah dibukakan, sudah diajarkan, kita tahu
kita tidak pernah mau patuh dan taat kepada kebenaran. Tapi Raja Daud dia bilang, kalau Tuhan ajarkan aku mau patuh dan taat kepada kebenaran. Lalu selanjutnya dikatakan begini, tolonglah aku supaya aku menyembah namamu menjadi hal yang terpenting dalam hidupku. Menyembah Tuhan menjadi hal yang terpenting dalam hidup kita. Ya, bagaimana masihkah hari-hari ini di tengah semua kesibukan, di tengah-tengah hiruk pikuk dunia, perubahan terjadi sana sini, masihkah menyembah Tuhan menjadi hal yang terpenting di dalam kehidupan kita? Jadi Raja Daud bilang menyembah Tuhan itu menjadi hal yang terpenting. Biar Tuhan temui engkau dan saya. Dunia bergoncang seperti apapun, engkau dan saya tahu bahwa hal yang terpenting dalam hidup kita, kita harus menjadi penyembah-penyembah yang hidup menyembah Tuhan. Itu penting bagi kita. Lalu dikatakan ini, ya Allah Tuhanku, aku memuji engkau dengan segenap hatiku. Aku menghormati namamu selama-lamanya. Ya, dikatakan aku memuji Tuhan dengan segenap hati, bukan setengah-setengah. Jadi memuji Tuhan dengan segenap hati artinya itu lahir dari hati yang mengasihi Tuhan. Dan dikatakan aku menghormati Tuhan. Kalau kita menghormati Tuhan, maka di mana saja Tuhan tempatkan kita berada, kita tahu menempatkan diri bahwa kita milik Allah. Ada Yesus, ada nama Yesus di dalam kita. Kita menghormati Tuhan, kita jaga nama Yesus yang ada dalam kita. Supaya di mana saja Tuhan tempatkan kita berada, tetap hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Raja Daud bilang dia mau menghormati Tuhan. Biar pada angkatan ini Tuhan temui engkau dan saya adalah orang-orang yang tetap menghormati Tuhan dalam segala keadaan. Nah, yang ketiga, bagaimana supaya engkau dan saya tumbuh menjadi orang percaya yang dewasa? Ya, kita bertumbuh ke arah Dia, ya bertumbuh ke arah Yesus. Kalau dalam 1 Petrus 2 ayat 2 dari bahasa Indonesia masa kini bilang begini, hendaklah kalian menjadi seperti bayi yang baru lahir, selalu haus akan susu rohani yang murni. Dengan demikian kalian akan tumbuh dan diselamatkan. Bagaimana masihkah pada hari-hari ini kita miliki rasa lapar dan haus akan Tuhan? Alkitab bilang akan hal-hal rohani. Masih punyakah itu di dalam kita? Kita rindu bersekutu dengan Tuhan. Kita rindu baca firman. Kita rindu berdoa. Kita rindu bangun keintiman dengan Tuhan. Masihkah kita miliki hal-hal itu di hari-hari ini? Kita miliki rasa haus. Supaya kalau kita sampai hari ini masih miliki rasa haus akan Tuhan, akan hal-hal rohani, saya percaya kita akan menjadi orang percaya yang semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan. Akar kita semakin kuat. Ya, kita tetap berpegang kepada kebenaran. Kita tidak akan mudah terombang-ambingkan. Sebab tanda kedewasaan seperti ini yang dihasilkan kalau benar-benar kita katakan kita adalah orang yang sudah bertumbuh menjadi orang dewasa, akan terjadi seperti ini. Dalam Kolose 1 ayat 10 dari versi mudah dibaca bilang begini, supaya kamu dapat hidup dengan cara yang membawa kemuliaan bagi Tuhan. Ini ayat luar biasa sekali, supaya kamu dapat hidup dengan cara yang membawa kemuliaan bagi Tuhan. Ya, hidup kita, cara hidup kita benar-benar tanpa kita bicara orang harus lihat bahwa hidup kita membawa kemuliaan bagi Tuhan. Karena orang bisa lihat semua tentang Yesus itu ada di dalam kita. Bukan karena kita mampu, tetapi ingat karena Roh Kudus sudah diberikan kepada kita sebagai penolong dan akan mengajarkan kita tentang segala sesuatu. Sehingga hidup kita bisa menceritakan, membawa kemuliaan bagi Yesus. Lalu dikatakan begini, yang selalu berkenan kepadanya, supaya pengetahuanmu akan Allah terus bertumbuh dan menghasilkan segala macam pekerjaan yang baik. Jadi kalau kita sudah bertumbuh menjadi orang yang dewasa, maka kehidupan kita akan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Lalu dikatakan berkenan baginya. Tahukah saudara, hari-hari ini Tuhan lagi cari orang yang berkenan kepadanya. Bukan cuma orang yang sekedar ada di gereja setiap minggu. Bukan cuma sekedar melayani, tetapi Tuhan cari orang yang berkenan kepadanya. Kalau pada angkatan Daud, Alkitab bilang,
Tuhan ketika mencari orang yang berkenan dikatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, orang yang berkenan di hatiku, yang melakukan segala kehendakku. Biar pada angkatan kita, pada generasi kita, sampai nanti kepada generasi yang kita lahirkan kemudian, semua Tuhan dapati menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita bertumbuh menjadi orang percaya yang dewasa. Sehingga ketika Tuhan cari, Tuhan akan temukan engkau dan saya. Kita adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Lalu dikatakan menghasilkan segala pekerjaan yang baik. Itu yang dihasilkan dari orang percaya yang dewasa. Nah, hari-hari ini dunia terus digoncangkan. Bukan berarti semua akan lebih hari lebih baik. Kita harus putuskan untuk menjadi orang percaya yang dewasa. Bukan dengan kekuatan kesanggupan kita, tetapi dengan Roh Kudus yang sudah ada di dalam kita. Yang Alkitab bilang akan menolong kita, mengajarkan kita tentang segala sesuatu. Supaya sungguh-sungguh Tuhan temui engkau dan saya secara rohani. Bertumbuh ke arah kedewasaan penuh dan hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Tidak ada orang yang bisa tolong kita untuk menjadi orang yang dewasa. Tetapi kita harus putuskan dan Roh Kudus akan tolong kita. Kalau kita mau, Roh Kudus akan tolong kita menjadi orang percaya yang dewasa. Nah, saat ini siapapun engkau yang sementara mengikuti program ini, Smokol Pagi, ya mari periksa hidup kita. Bagaimana kita jalani hidup sebagai orang percaya yang dikatakan orang Kristen. Kalau kita belum bertumbuh ke arah dewasa, saat ini putuskan. Kita mau menjadi orang percaya yang dewasa. Dan saya mau berdoa bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat waktu ini. Sebab kami tahu ketika kami masih punya waktu memuji menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau punya tujuan dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Siapapun yang sementara mengikuti program ini Tuhan, Engkau Roh Kudus berbicara, Engkau ketuk hati setiap orang sehingga semua punya kerinduan menjadi orang percaya yang dewasa. Sampai sungguh-sungguh Tuhan, hidup kami semua menyenangkan dan memuliakan Engkau. Tolong setiap pribadi ya Roh Kudus, mampukan untuk buat keputusan pada saat ini. Sehingga hari-hari ke depan, waktu-waktu yang tersisa yang Engkau percayakan, kami mau hidup menjadi orang percaya yang terus dewasa. Supaya hidup kami benar-benar mempermuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami percaya tidak ada satupun yang Engkau lewatkan. Semua diberkati, semua dilawat oleh Tuhan. Sebab kami percaya firman Allah yang disampaikan tidak pernah akan kembali dengan sia-sia. Firman Allah berkuasa untuk mengerjakan seperti yang Engkau mau itu terjadi bagi setiap kami semua. Terpujilah Kristus, kami bersyukur buat hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. God bless.